Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat struktur dari Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah analisis struktur. Kali ini kita akan membahas tema tentang metode balok konjugasi atau conjugate beam method. Di sini akan digunakan untuk mencari berapa nilai rotasi dan juga nilai defleksi pada sebuah balok. Pada metode balok konjugasi ini, metode balok konjugasi dikembangkan oleh H. Muller-Breslau di tahun 1865. Jadi metode ini pada tahun 1865. Nah, metode ini hampir sama dengan metode luas bidang momen yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Namun perbedaannya pada luas bidang momen itu memerlukan bantuan secara grafis, sedangkan pada konjugasi balok ini digunakan prinsip-prinsip statika. Jadi lebih simpel daripada metode luas momen. Kawan-kawan bisa melihat gambar yang ada di sini, di mana di sini ada sebuah balok dengan tumpuan sederhana, di mana titik A itu menggunakan beam sendi, kemudian titik B itu pada beamnya menggunakan roll, dan panjangnya adalah L. Di sini nanti dia akan terbebani dengan beban terbagi merata sebesar Q. Nah, kemudian setelah itu maka akan dilakukan perhitungan terhadap momen. Nah, kemudian momen tersebut nanti akan digunakan untuk menjadi beban. Nah, ini adalah momen yang digunakan untuk menjadi beban. Nah, balok konjugasi ini merupakan balok fiktif, ya, memiliki panjang yang sama dengan balok nyatanya, kemudian memiliki beban berupa diagram momen dibagi dengan EI yang diperoleh dari hasil analisis balok nyata. Kemudian didasarkan pada prinsip analogi antara hubungan beban, kemudian ada gaya geser dan momen lentur, serta hubungan M dibagi dengan EI. Kemudian ada sudut rotasi dan juga lendutan. Nah, ini yang akan kita eksplorasi secara lebih dalam, bagaimana hubungan-hubungan itu sehingga bisa menghitung suatu rotasi dan juga suatu defleksi yang terjadi pada balok. Nah, di sini hubungan antara Q, kemudian juga ada M, kemudian ada EI, nah itu semua akan saya sampaikan. Hubungan tersebut dapat dilihat dari persamaan berikut ini. Coba silahkan cermati. Di sini ada suatu persamaan yang menunjukkan bahwa D per dx dari Q besar itu sama dengan Q kecil. Nah, D per dx itu artinya kan turunan dari Q besar. Q besar itu adalah gaya geser. Nah, turunan dari gaya geser, diferensial dari gaya geser sama dengan beban terbagi merata. Kemudian di sebelah kanannya ini, nah teman-teman bisa melihat D kuadrat per dx kuadrat dari M atau turunan kedua dari momen adalah juga beban terbagi merata. Kemudian turunan D per dx dari sudut rotasi theta itu adalah momen dibagi I. Nah, di sini ada D kuadrat per dx kuadrat atau turunan kedua dari Y, yaitu adalah defleksi, sama dengan M dibagi dengan EI. Sehingga integrasi dari persamaan-persamaan yang ada di atas itu bisa kita tuliskan Q sama dengan integral Q besar ya. Q besar sama dengan integral dari Q kecil dx sepanjang X. Jadi merupakan gaya geser, merupakan integral dari beban terbagi merata sepanjang dx. Kemudian di sebelah kanannya itu ada M. M itu adalah momen sama dengan integral dari integral Q dx. Integral dari Q besar. Kan gitu. Sehingga momen adalah integral dari gaya geser sepanjang dx. Kemudian di bawah lagi ada theta sama dengan integral M dibagi dengan EI dx. Nah, ini ada di sebelah kanannya Y sama dengan integral dari theta sepanjang dx. Y itu adalah defleksi. Nah, theta itu adalah rotasi. Sehingga semuanya mempunyai kaitan, semuanya mempunyai hubungan, dan hubungan itu akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berapa nilai defleksi dan berapa nilai rotasi pada sebuah balok dengan metode conjugate game. Nah, di sini dijelaskan dengan detail dan juga dituliskan bahwa Q adalah integral dari beban terbagi merata sepanjang dx. Jadi, gaya geser adalah integral dari beban terbagi merata sepanjang dx. Kemudian M
adalah integral dari Q besar atau gaya geser sepanjang dx. Kemudian tetanya integral dari M per EI dx, yang kemudian sebelah kanannya ada Y sama dengan do atau lendutan sama dengan integral dari theta atau sudut rotasi sepanjang dx. Nah, persamaan di atas menunjukkan bahwa, nah ini cermati, kawan-kawan cermati gaya geser itu simbolnya Q. Itu berkorelasi dengan sudut putar theta. Kemudian momen lentur M itu berkorelasi dengan lendutan Y. Kemudian beban Q berkorelasi dengan diagram momen dibagi dengan EI. Sehingga nanti dalam beberapa metode juga yang dikembangkan di metode selain ini, untuk mencari sudut putar itu adalah menggunakan gaya geser dibagi dengan EI. Momen lentur untuk mencari Y itu menggunakan momennya dibagi dengan EI. Nah, gaya geser kan identik dengan reaksi tumpuan. Nah, di metode lain menggunakan untuk menghitung sudut putar atau theta itu menggunakan reaksi tumpuan dibagi dengan EI-nya. Dari hubungan-hubungan yang sudah saya sampaikan tadi, maka di sini didapat tentang teorema balok konjugasi. Di mana teorema yang pertama, itu sudut rotasi di suatu titik dari balok nyata secara numerik sama dengan gaya geser di titik tersebut pada balok konjugasi. Ini yang pertama. Kemudian teorema yang kedua, lendutan di suatu titik dari balok nyata secara numeris ini nanti sama dengan momen di titik tersebut pada balok konjugasi. Ini perlu dipahami secara mendalam, karena ini adalah teorema yang menjadi dasar dari balok konjugasi. Nah, kemudian dari gambar di samping bisa dijelaskan bahwa gambar ini menunjukkan suatu balok sederhana di atas dua tumpuan dengan beban merata sebesar Q. Ini ada beban merata sebesar Q. Jadi, teman-teman bisa melihat, kemudian balok tersebut ditransformasikan menjadi balok konjugasinya dengan beban merata berubah diagram M per EI yang dihasilkan dari pembebanan pada balok nyata. Jadi balok nyatanya diberikan beban dulu, beban terbagi merata, setelah itu dihitung BMD-nya. Ketemu BMD, nah BMD itu kemudian dijadikan beban di atasnya, sebesar momen dibagi EI. Nah, apabila diagram M per EI dari balok nyata bernilai positif, maka arah beban diagram M per EI adalah ke atas. Demikian juga sebaliknya, kalau negatif, maka arahnya nanti ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang transformasi dari sebuah tumpuan ya. Dalam melakukan transformasi balok nyata menjadi balok konjugasi, maka harus dilakukan penyesuaian tumpuan sesuai dengan ketentuan seperti tampak pada tabel di samping. Jadi tabel 8.2 itu ada 1 sampai 7 kondisi. Jadi real beam sebelah kiri, nanti conjugate-nya itu sebelah kanan. Jadi real beam-nya misalkan yang 1. Ini sebagai contoh. Tetanya ini ada, kemudian defleksinya sama dengan 0. Nanti theta ini akan berhubungan dengan V, yaitu gaya geser, kemudian delta ini akan berhubungan dengan momen. Jadi seperti itu. Jadi konjugasinya bentuknya transformasinya seperti itu. Untuk transformasi tumpuan, seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, berdasarkan tabel yang sudah ada, maka di sini bisa kita bandingkan antara real beam kemudian dengan conjugate beam. Seperti contoh yang paling atas itu ada sendi, kemudian ada roll. Pada posisi real beam, kemudian conjugate beam menjadi sendi dan roll. Nah, untuk tumpuan real beam sebelah kiri itu ada jepit, sebelah kanan bebas, cantilever, maka yang jepit itu menjadi bebas, yang bebas menjadi jepit pada conjugate beam. Kemudian yang ketiga itu ada sendi di sebelah kiri, kemudian di tengah itu ada roll yang ada di bagian tengahnya itu. Nah, maka di conjugate beam sendi menjadi sendi, roll yang bagian tengah itu akan menjadi hang. Nah, selanjutnya yang bagian kanan itu posisinya adalah bebas, free, itu akan menjadi jepit. Nah, seperti itu perubahan sampai kepada bagian yang paling bawah. Sebagai sebuah contoh, ada balok sederhana dengan beban terpusat. Hitunglah defleksi maksimum yang terjadi pada struktur balok sederhana yang menahan beban terpusat tidak simetris dengan metode balok konjugasi, di mana modulus elastis diketahui adalah 200 GPa, dan momen inersia sebesar 60 kali 10 pangkat 6 dalam satuan milimeter pangkat 4. Nah, ini ada sebuah balok, panjangnya adalah 9 plus 3,
Jadi 12 meter dari titik A sampai kepada titik B, kemudian di titik X sama dengan 9 itu ada posisi beban terpusat sebesar 8 kN. Sehingga dari situ kita bisa menghitung berapa reaksi tumpuan yang ada, yaitu sebelah kiri ada 2 kN, kemudian sebelah kanan adalah 6 kN. Sehingga sigma V sama dengan 0. Ke bawah ada 8, ke atas 6 plus 2 juga 8. Untuk langkah yang pertama, itu adalah menggambar bidang momen akibat beban luar. Beban luar adalah 8 kN itu. Kemudian bidang momen tersebut dibagi dengan kekakuan lentur EI. Sehingga diperoleh bidang M per EI, di mana akan menjadi beban pada conjugate beam. Jadi yang pertama, teman-teman menghitung berapa BMD-nya. Kemudian BMD itu nanti akan kita pasang sebagai beban pada conjugate beam-nya. Awalnya akan dihitung BMB dengan beban 8 kN. Nah, ini adalah bentuk transformasinya dari sebuah balok yang mempunyai beban luar sebesar 8 kN dari beban titik, kemudian dihitung BMD-nya, ketemu 18 pada titik X sama dengan 9, di mana itu nanti akan menjadi beban pada conjugate beam. Seperti ada gambar yang di sebelah kanan ini. Nah, untuk langkah yang ketiga, selanjutnya menghitung reaksi perletakan pada conjugate beam dengan beban M per EI seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jadi, saya mulai dari gambar yang ada di sebelah kiri dulu. Dari A aksen sampai B aksen, itu dihitung berapa nilai reaksi perletakannya. Jadi di titik RA aksen, RB aksen itu harus ada nilainya. Caranya adalah beban yang berupa segitiga yang tidak simetri ini kita pecah menjadi dua bagian. Lihat gambar di sebelah kanan. Bagiannya mempunyai dua titik berat, yaitu 81 EI dan juga 27 EI. Dari mana asal 81 EI? Nah, kita lihat itu adalah pusat berat dari bebannya. Dapat dihitung dengan konsep luas, bentuknya di situ adalah segitiga. Setengah dikalikan alas dikalikan dengan tinggi. Setengah, alasnya adalah 9, jadi 9 per 2 dikalikan tingginya 18 per EI. 2-nya dengan 18 kita coret tinggal 9, sehingga 9 kali 9 adalah 81 EI. Itu untuk segitiga yang ada di bagian kiri. Nah, selanjutnya untuk segitiga yang ada di bagian kanan itu ketemu 27 dibagi EI. Caranya juga sama. Dari situ kemudian muncul dengan sigma momen di titik A sama dengan 0, maka ketemu reaksi tumpuan di titik B 63 per EI, dan menggunakan sigma momen di B aksen itu sama dengan 0, maka ketemu reaksi tumpuan di titik A aksen. Sehingga RA aksen ketemu 45 dibagi dengan EI. Untuk langkah yang keempat, ini kita mengingat teorema tentang conjugate beam. Teorema 1 bahwa sudut rotasi di suatu titik dari balok nyata secara numerik sama dengan gaya geser di titik tersebut pada balok konjugasi. Teorema yang kedua, itu lendutan di suatu titik dari balok nyata secara numerik sama dengan momen di titik tersebut pada balok konjugasi. Ya, ini akan menjadi dasar. Kita aplikasikan untuk teorema yang pertama, di mana sudut rotasi di suatu titik dari balok nyata secara numerik sama dengan gaya geser di titik tersebut pada balok konjugasi. Dari gambar dapat diketahui bahwa sudut rotasi di titik A itu adalah theta A sama dengan LA dan sama dengan min 45 dibagi dengan EI. Jadi hubungan antara theta itu terhadap gaya geser. Sehingga kita dapat nilai 45 dibagi dengan EI. Ini searah jarum jam sehingga minus. Kemudian theta di titik B, itu hubungannya ya dengan reaksi tumpuan di titik B. Ya, sama dengan LB, sama dengan 63 dibagi EI. Nah, dalam buku itu LA dan LB, kalau dari buku luar itu disebut sebagai reaksi tumpuan. Nah, maka di sini perlu diketahui bahwa sudut theta A itu berasal dari reaksi tumpuan di titik A, kemudian sudut theta B itu berasal dari sudut tumpuan
yang ada di reaksi B. Untuk menghitung nilai lendutan maksimum pada balok AB, balok real, maka kita menghitung nilai momen maksimum pada conjugate beam dengan menentukan nilai X, di mana X tersebut adalah berupa jauh jarak dari titik A sampai kepada titik X tertentu. Nah, dari sini momen maksimum terjadi saat nilai gaya geser Lx itu sama dengan 0. Dengan menggunakan sigma V sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan persamaan minus 45 per EI plus setengah dikalikan X dikalikan 2X dibagi dengan EI min Lx sama dengan 0. Jadi min 45 per EI itu dari reaksi tumpuan yang ada di titik A, kemudian setengah dikalikan alasnya adalah X, tingginya adalah 2X per EI. Itu adalah beban dari bentuk segitiga. Kemudian dikurangi dengan Lx. Nah, ini akan kita dapatkan nilainya sama dengan 0, di mana X kuadrat sama dengan 45 dan X sama dengan 6,708 meter. Sehingga momen maksimum itu nanti akan berada pada jarak X sama dengan 6,708 meter dari titik A. Selanjutnya untuk teorema yang kedua, lendutan di suatu titik dari balok nyata secara numerik sama dengan momen di titik tersebut pada balok konjugasi. Sehingga di sini kita akan menghitung sigma momen sama dengan 0. Sehingga di situ didapatkan persamaan minus 45 per EI dikalikan X, X itu sebagai jaraknya, 45 per EI itu sebagai reaksi tumpuan di titik A aksen, kemudian plus setengah dikalikan X, X adalah jaraknya, kemudian 2X per EI itu adalah tingginya. Nah, tinggi dari titik puncak beban segitiga itu. Kemudian dikalikan jaraknya adalah sepertiga X, dikurangi dengan MX sama dengan 0. Sehingga momen X itu bisa kita dapatkan min 45 per EI dikalikan dengan X plus setengah X dikalikan 2X per EI dikalikan dengan jaraknya X per 3. Sama dengan min 45 X per EI plus sepertiga EI dikalikan X pangkat 3. Hitungan kita terhadap suatu titik di mana titik itu menjadi letak momen maksimum didapatkan pada nilai X sama dengan 6,708 meter. Sehingga momen maksimum pada conjugate beam itu terletak pada X posisinya pada titik 6,708 meter dari titik A. Nah, itu kemudian disubstitusikan nilai tersebut kepada MX. Di mana MX tadi sudah kita dapatkan minus 45 dibagi dengan EI dikalikan X plus sepertiga X pangkat 3. Nilai X kita masukkan 6,708 sehingga dari persamaan itu kita dapatkan nilai momen pada titik 6,708 adalah min 201,246 dibagi dengan EI. Ini dalam satuan kilonewton meter karena konsepnya adalah jarak dikalikan dengan gaya. Untuk nilai momen pada balok konjugasi adalah nilai lendutan pada balok nyata. Dengan demikian, nilai lendutan maksimum pada balok nyata bisa dinyatakan dalam do maksimum sama dengan min 201,246 per EI. Nah, angka ini kemudian dimasukkan dari substitusi nilai E sama dengan 200 GPa dan I sama dengan 60 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 serta nilai 201,246 kN sehingga diperoleh do maksimum sama dengan 201 minus 201,246 dibagi dengan EI sama dengan min 0,0168 meter atau minus 16,8 mm. Nah, tanda min ini menunjukkan lendutan itu arahnya ke bawah. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk materi analisis struktur dengan tema conjugate beam untuk mencari nilai rotasi dan juga defleksi sudah kita bahas bersama. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita terhadap ilmu analisis struktur.
Sekian akan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.